Setelah kekalahan menyakitkan dari Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Inter Milan bergerak cepat untuk bangkit. Tim asuhan Christian Chivu itu langsung kembali ke Milan pada malam hari dan pagi ini kembali berlatih di pusat latihan Appiano Gentile dengan tujuan menghapus semua pikiran buruk dari kekalahan di Campania. Inter dijadwalkan menggelar sesi latihan pagi setiap hari hingga laga tengah pekan melawan Fiorentina pada Rabu mendatang. Namun, kondisi Henrikh Mkhitaryan masih menjadi perhatian. Gelandang asal Armenia tersebut keluar lapangan dengan pincang dan akan menjalani pemeriksaan pada otot paha kiri untuk mengetahui seberapa lama ia harus menepi. Sambil menunggu hasil pemeriksaan Mkhitaryan, Chivu mulai mempersiapkan laga kontra Fiorentina. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Stefan De Vrij kemungkinan besar akan kembali mengisi lini belakang, sementara Sučić disiapkan sebagai gelandang kiri menggantikan Mkhitaryan. Di sisi kiri pertahanan, Carlos Augusto berpeluang tampil sejak awal, dan di lini depan, Pio sedang dipertimbangkan untuk menjadi starter, namun semua keputusan akan bergantung pada kondisi fisik dan mental para pemain yang tampil di Napoli. Sementara itu, Marcus Thuram dipastikan belum akan bermain karena masih dalam proses pemulihan kebugaran dan belum berlatih penuh bersama tim. Pertandingan antara Napoli dan Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona kembali memunculkan perdebatan soal kinerja wasit. Maurizio Mariani yang memimpin laga panas tersebut menuai banyak kritik, termasuk dari Gianpaolo Calvarese, mantan wasit Serie A yang kini menjadi analis di Tuttosport. Menurut Calvarese, keputusan Mariani dalam memberikan penalti kepada Napoli menjadi salah satu momen paling kontroversial. Ia menilai bahwa insiden antara Di Lorenzo dan Mkhitaryan tidak seharusnya berujung penalti. Di Lorenzo memang unggul dalam posisi, tapi kemudian mencari kontak dengan Mkhitaryan. Bagi saya itu bukan pelanggaran, ujar Calvarese. Ia juga menilai asisten wasit Bindoni dan VAR Marini ikut bersalah karena tidak memanggil Mariani untuk meninjau ulang keputusan lewat on-field review. Meski begitu, Calvarese menganggap penalti untuk Inter sudah tepat. Ia menjelaskan bahwa Buongiorno jelas melakukan pelanggaran handball saat mencoba menghalau sundulan Lautaro Martinez dengan tangan yang terlalu terbuka. Kali ini, panggilan untuk on-field review benar, tambahnya. Calvarese juga menyoroti kebingungan dalam penerapan kartu kuning terhadap Billy Gilmour. Pada akhir babak pertama, baik Di Lorenzo maupun Gilmour melakukan pelanggaran, namun Mariani hanya mengeluarkan satu kartu kuning tanpa kejelasan penerimanya. Banyak yang mengira Gilmour yang mendapat kartu, tapi ternyata tidak. Padahal pelanggaran Gilmour lebih layak mendapat peringatan dibanding Di Lorenzo, jelasnya. Pertandingan panas antara Napoli dan Inter Milan di Stadion Diego Armando Maradona kembali menyisakan kontroversi besar. Kali ini soal kinerja wasit Maurizio Mariani. Dalam ulasan pasca laga, Corriere dello Sport menilai penampilan Mariani sangat buruk dan penuh keputusan meragukan. Wasit asal Imperia itu dinilai keliru dalam beberapa momen krusial, termasuk saat memberikan penalti pertama bagi Napoli. Keputusan tersebut disebut ringan dan terlalu dipengaruhi oleh asisten wasit Bindoni, yang memberi isyarat kepada Mariani untuk menunjuk titik putih. Padahal, menurut analisis, kontak antara Mkhitaryan dan Di Lorenzo terjadi karena bek Napoli lebih dulu menghalangi jalur lari pemain Inter tanpa pelanggaran berarti. Corriere dello Sport menilai keputusan itu tidak seharusnya diintervensi oleh VAR, karena meski ada kontak, pelanggaran tidak jelas. Penalti seperti itu tidak disukai Rocky. Dalam kasus seperti ini, VAR seharusnya tetap diam, tulis media tersebut. Menariknya, insiden serupa juga terjadi musim lalu dalam duel Inter versus Napoli dengan wasit yang sama, Mariani. Saat itu, Conte juga marah besar setelah Dumfries dianggap melanggar Anguissa. Selain penalti kontroversial, kebingungan juga terjadi soal kartu kuning di akhir babak pertama. Awalnya dikira diberikan kepada Gilmour, namun ternyata ditujukan untuk Di Lorenzo, kapten Napoli. Meski begitu, Gilmour tetap mendapat kartu kuning sesungguhnya, tanpa berujung kartu merah. Satu-satunya keputusan yang dinilai tepat oleh Corriere dello Sport adalah penalti untuk Inter, setelah Buongiorno menyentuh bola dengan tangan akibat sundulan Lautaro Martinez.
Dalam laga panas antara Napoli dan Inter di Stadion Diego Armando Maradona, perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil akhir pertandingan, tetapi juga pada keputusan kontroversial wasit Maurizio Mariani yang memberikan penalti untuk tim tuan rumah. Keputusan tersebut yang dinilai terlalu murah hati menuai banyak kritik dan menjadi bahan pembahasan media Italia termasuk La Repubblica. Namun bukan hanya wasit yang menjadi sorotan. Antonio Conte, pelatih Napoli, juga mencuri perhatian usai pertandingan. Mantan pelatih Inter itu terlibat adu mulut sengit dengan Lautaro Martinez di lapangan dan kemudian melontarkan kritik tajam terhadap BP Marotta, presiden Inter Milan saat berbicara di DAZN. Conte menilai kehadiran Marotta di depan media untuk membela timnya sebagai langkah yang keliru. Inter selalu mengirim Marotta dan para direkturnya untuk berbicara. Di Napoli, saya datang sendiri. Sebuah tim harus mengevaluasi kekalahan dengan benar, bukan menciptakan alasan bagi pelatih atau pemain, ujarnya. Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut justru merendahkan posisi pelatih. Namun, La Repubblica menilai pernyataan Conte penuh kontradiksi. Media itu mengingatkan bahwa semasa melatih Inter, Conte justru sering meminta para direktur klub untuk tampil di televisi dan memberikan pernyataan resmi setelah pertandingan. Pertikaian ini menambah bumbu panas di laga yang sudah diwarnai ketegangan dan keputusan wasit yang menuai perdebatan. Kemarahan Inter Milan memuncak di Stadion Diego Armando Maradona setelah keputusan penalti kontroversial yang diberikan wasit Mariani kepada Napoli. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, suasana panas itu memuncak di ruang ganti saat jeda babak pertama. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, bahkan turun langsung ke ruang ganti untuk berdiskusi dengan pelatih Christian Chivu dan melihat reaksi para pemain yang tampak kecewa berat dengan keputusan wasit. Meski pertandingan terus berlanjut, Gazzetta menilai mental para pemain Inter sempat terganggu akibat insiden tersebut. Tim seolah kehilangan fokus setelah merasa dirugikan oleh keputusan yang dianggap tidak tepat. Setelah laga berakhir, rasa ketidakadilan semakin terasa. Marotta pun akhirnya muncul di depan kamera DAZN untuk menyuarakan kekecewaan klub terhadap keputusan wasit. Langkah ini dinilai tidak biasa, mengingat sang presiden jarang tampil memberi komentar usai pertandingan. Dalam rekonstruksi kejadian, disebutkan bahwa wasit Mariani awalnya tidak meniup peluit penalti, namun mengubah keputusannya setelah mendapat sinyal dari asisten wasit Daniele Bendoni. Keputusan itulah yang memicu protes keras dari para pemain Inter, terutama Nicolo Barella yang terlihat sangat marah di lapangan. Untuk meredam situasi, pihak klub kemudian memutuskan agar para pemain tidak memberikan pernyataan apapun kepada media. Meski begitu, di tengah ketegangan yang terjadi, Gazzetta mencatat bahwa Marotta tetap menunjukkan sikap profesional dengan menyapa Antonio Conte secara ramah setelah adu komentar mereka di depan media. Penalti yang diberikan kepada Napoli dalam laga melawan Inter tadi malam akibat kontak antara Mkhitaryan dan Di Lorenzo dinilai sebagai sebuah kesalahan oleh AIA atau Asosiasi Wasit Italia. Konfirmasi ini disampaikan oleh La Gazzetta dello Sport yang menyoroti kembali insiden kontroversial tersebut dan dampaknya terhadap big match di Stadion Maradona yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Napoli. Menurut laporan Gazzetta, wasit Mariani melakukan kesalahan, namun asistennya Bindoni bahkan lebih parah. Itulah kesimpulan dari pimpinan AIA setelah meninjau ulang pertandingan Napoli-Inter. Kesalahan terjadi karena saran untuk memberikan penalti berasal dari asisten pertama yang salah menilai kontak ringan antara Mkhitaryan dan Di Lorenzo, sehingga Mariani pun memberikan penalti hampir tanpa melihat jelas kejadian dan setelah sekitar 8 detik permainan. Alasan keputusan itu dianggap keliru cukup jelas. Penalti tersebut seharusnya tidak ada. Kontaknya sangat ringan dan tidak layak dijatuhi hukuman penalti, tulis Gazzetta, mengutip analisis pimpinan AIA. Adapun peran VAR dalam insiden itu juga disebut terbatas. Mariani sempat melakukan pemeriksaan VAR, menyelesaikannya dan mempertahankan keputusan di lapangan. Ia memang bukan pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi secara keseluruhan itu adalah penalti yang tidak seharusnya diberikan. Laporan tersebut menambahkan bahwa Mariani dan Bindoni yang baru saja kembali dari Chile usai memimpin final Piala Dunia U20 antara Argentina dan Chile kemungkinan akan dihukum dengan masa istirahat sementara dari tugas memimpin pertandingan, terutama bagi sang asisten Bindoni.